Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabina Muhammadin wa ahlihi wa sahabatihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa Sejumpu Channel, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran dan murojaah bahasa Arab kita. Alhamdulillah kali ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-13. Di pelajaran 13 ini kita akan sedikit mempelajari tentang isim yang jumlahnya lebih dari 2, yaitu isim jamak. Isim jamak taksir dan isim jamak mudzakkar salim, keduanya untuk yang berakal kali ini. Dan juga kita akan belajar di sini tentang jamak dari isim isyarah hadza dan hadhihi. Untuk diketahui, di dalam bahasa Arab, isim atau kata benda dilihat dari jumlahnya terbagi menjadi 3, yaitu isim mufrad, isim yang berjumlah 1, baik dia berakal atau tidak berakal, yang telah kita pelajari di pelajaran lalu seperti kitabun, masjidun, madrasatun, itu berjumlah 1. Kemudian pembagian yang kedua adalah isim yang jumlahnya 2, disebut isim musanna, dan isim musanna nanti kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Kemudian pembagian ketiga adalah isim jamak. Sedangkan isim jamak itu terbagi menjadi 3, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Yang akan kita dapat di pelajaran 13 ini adalah jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Baik, kita ke kitab, insya Allah kita diberi pemahaman. Saya akan bacakan dan saya akan terjemahkan. Bismillah. Ad-darsus tsalits asyara, pelajaran yang ke-13. Man haula'il fityatut tiwalu ya Aliyu? Siapa para pemuda yang tinggi ini wahai Ali? Haula'i itu jamak dari hadza dan hadhihi. Kemudian al-fityatu dia jamak dari fatan. Sedangkan at-tiwalu dia jamak dari tawilun. Kemudian hum tullabun jududun, mereka adalah para siswa yang baru. Hum itu jamak dari huwa, dia laki-laki 1, jamaknya hum. Tullabun itu jamak dari talibun. Sedangkan jududun dia jamak dari jadidun. Selanjutnya min ainahum, dari mana mereka? Hum min Amrika, mereka dari Amerika. Ahum zumala'uka, apakah mereka teman-temanmu? Zumala'u dia jamak dari zamilun, kemudian dimudhafkan ke dhamir anta menjadi ka. Naam hum zumala'i, hum fi fasli, iya mereka adalah teman-temanku, mereka di kelasku. Ahum mujtahiduna, apakah mereka orang-orang yang rajin? Mujtahiduna mufradnya adalah mujtahidun. Ketika dia dijamakkan ditambahkan wawu dan nun, mujtahiduna. Nah, inilah yang termasuk jamak mudzakkar salim, yaitu jamak yang tidak berubah dari bentuk mufradnya, tinggal menambahkan wawu dan nun. Dijawab, na'am hum mujtahiduna. Ya, mereka adalah orang-orang yang rajin. Ma asma'uhum, siapa nama-nama mereka? Asma itu jamak dari ismun, kemudian dimudhafkan ke dhamir hum. Asma'uhum Yasirun wa Zakariya wa Musa wa Abdullahi. Nama-nama mereka adalah Yasir dan Zakaria dan Musa dan Abdullah. Selanjutnya, waman haula'ir rijalul kisaru, dan siapa para lelaki yang pendek ini? Ar-rijalu itu jamak dari rajulun, sedangkan al-kisaru itu jamak dari qasirun. Dijawab, hum hujjajun, mereka para haji. Hujjajun itu jamak dari hajun. Min ainahum, dari mana mereka? Ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani, sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Aina Musa wa asdiqauhu, kemana Musa dan teman-temannya? Asdiqau itu jamak dari sadiqun. Selanjutnya dhahabu ilal mat'ami,
Zahabu, kita pernah belajar zahaba. Zahaba itu bila pelakunya adalah huwa. Sedangkan kalau jamak dari huwa adalah hum, berarti zahabu ditambah wawu dan alif menjadi zahabu ilal mat'ami. Mereka telah pergi ke restoran atau rumah makan. Alhamdulillah telah kita baca dan kita telah terjemahkan. Sekarang kita beralih ke tamarinu, latihan-latihan. Di latihan pertama ini perintahnya adalah hawil al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah mubtada dari setiap kalimat-kalimat berikut ini ke jamak. Kita masih ingat mubtada itu apa? Mubtada adalah isim di awal kalimat, isim pertama. Kita lihat contoh, insya Allah diberi pemahaman. Mithalun, contoh, hadza talibun, ini seorang pelajar. Kemudian sudah dikatakan depan bahwa jamak dari hadza dan hadhihi adalah haula'i. Jadi hadza kita rubah menjadi haula'i. Nah, jamak dari talibun adalah tullabun, menjadi haula'i tullabun. Kita coba kerjakan. Di nomor 1, hadza tajirun, ini seorang pedagang. Kita rubah menjadi haula'i tujarun, mereka ini para pedagang. Di nomor 2, hadza hajun, ini seorang haji. Kemudian kita jamakkan menjadi haula'i hujjajun, mereka ini para haji. Kemudian di nomor 3, hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Kita jamakkan menjadi haula'i rijalun, ini para lelaki. Kemudian di nomor 4, hadza kabirun, ini besar. Maksudnya adalah ini seorang yang besar. Kemudian kita jamakkan haula'i kibarun, ini besar-besar. Kemudian di nomor 5, hadza shaghirun, ini kecil. Kemudian kita jamakkan haula'i sigharun, mereka ini kecil. Di nomor 6, hadza qasirun, ini pendek. Kita jamakkan menjadi haula'i qisarun, mereka ini pendek. Di nomor 7, hadza tawilun, ini tinggi. Kemudian kita jamakkan menjadi haula'i tiwalun, ini tinggi-tinggi. Kemudian di nomor 8, hadza waladun, ini anak kecil. Kita jamakkan haula'i auladun, ini para anak kecil. Kemudian di nomor 9, hadza benun, ini seorang putra. Kita jamakkan haula'i abnaun, ini para putra. Kemudian di nomor 10, hadza ammun, ini seorang paman. Lalu kita jamakkan menjadi haula'i a'mamun, ini para paman. Di nomor 11 adalah hadza syaikhun, ini seorang syekh. Kita jamakkan menjadi haula'i syuyukhun, ini para syekh. Kita lanjutkan nomor 12, hadza dhaifun, ini seorang tamu, menjadi haula'i dhuyufun, ini para tamu. Di nomor 13, hadza zamilun, ini seorang teman, menjadi haula'i zumala'u, ini para teman. Di nomor 14, hadza faqirun, ini fakir, haula'i fuqara'u, ini para fakir. Di nomor 15, hadza ghaniyun, ini kaya, maksudnya orang kaya ya. Kemudian kita jamakkan haula'i aghniya'u, ini para orang kaya. Di nomor 16, hadza shadiqun, ini seorang teman, haula'i asdiqa'u, ini para teman. Selanjutnya di nomor 17, hadza tabibun, ini seorang dokter. Kita jamakkan haula'i atibba'u, ini para dokter. Selanjutnya di 18, hadza fatan, ini seorang pemuda.
Kita jamakkan haula'i fityatun. Ini para pemuda. Di nomor 19, hadza akhun. Ini seorang saudara, saudara laki-laki maksudnya. Dijamakkan menjadi haula'i ikhwatun. Ini para saudara laki-laki. Kemudian di nomor 20, hadza jadidun. Ini baru. Kita jamakkan menjadi haula'i jududun. Ini baru-baru. Di nomor 21, hadza mudarrisun. Ini seorang pak guru. Kemudian dijamakkan menjadi haula'i mudarrisuna. Ini para pak guru. Kemudian di nomor 22, hadza muhandisun. Ini seorang insinyur. Kemudian dijamakkan menjadi haula'i muhandisuna. Mereka ini para insinyur. Di nomor 23, hadza fallahun. Ini seorang petani. Kemudian dijamakkan menjadi haula'i fallahuna. Ini para petani. Kemudian di nomor 24-nya, hadza mujtahidun. Ini seorang yang rajin. Kemudian dijamakkan menjadi haula'i mujtahiduna. Ini orang-orang yang rajin. Di nomor 25, hadza muslimun. Ini seorang muslim. Kemudian dijamakkan menjadi haula'i muslimuna. Ini para muslim. Kita ambil pelajaran sedikit dari nomor 1 hingga di nomor 20, itu yang disebut dengan jamak taksir atau jamak yang tidak beraturan. Dia berubah dari bentuk mufradnya. Kaidahnya adalah kita harus banyak menghafal dan membaca. Sedangkan dimulai dari nomor 21 sampai 25 itulah yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Dikatakan salim karena dia selamat dari bentuk mufradnya, dari bentuk tunggalnya. Kita lihat mudarrisun, seorang guru, satu orang guru. Kemudian kalau kita ingin menjamakkan, mudah dengan menambahkan wawu dan nun di belakangnya menjadi mudarrisuna. Alhamdulillah kita telah selesai di latihan pertama. Kita ke latihan kedua. Perintahnya adalah hawil al-mufradati allati tahtaha khattin ila jumu'in kama huwa muwaddahun fil misali. Hawil, rubahlah, al-mufradat, kosakata, allati yang tahtaha khat, di bawahnya bergaris, ila jumu'in, ke jamak-jamak, kama huwa muwaddahun, seperti dia dijelaskan fil misali, dalam contoh. Jadi kita rubah ke jamak mufradat yang bergaris di bawah. Namun demikian, karena kita sudah tahu kalau khobar dan mubtada itu harus sama dalam jumlah, otomatis kita rubah semuanya. Seperti contoh, kita lihat misalun, man hadzal rajulu huwa hajjun. Siapa laki-laki ini? Dia seorang haji. Kemudian dirubah man haula'ir rijalu. Siapa para lelaki ini? Hum hujjajun. Mereka para haji. Hadza menjadi haula'i, ar-rajulu menjadi ar-rijalu. Kemudian jawabannya huwa menjadi hum, hajun menjadi hujjajun. Insyaallah paham. Kita coba di nomor 1. Min aina hadzat talibu huwa minal Hindi. Dari mana siswa ini? Dia dari India. Kita coba kerjakan menjadi min aina haula'it tullabu hum minal Hindi. Dari mana para pelajar ini? Mereka dari India. Kita ke nomor 2. Aina tajirul kabiru huwa fis-suqi. Di mana pedagang yang besar itu? Dia di pasar. Kemudian kita rubah menjadi jamak. Aina tujarul kibaru hum fis-suqi. Di mana para pedagang yang besar? Mereka di pasar. Di nomor 3, ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Di mana pak guru yang baru itu? Dia sedang bersama kepala sekolah. Kita jamakkan
Ainal mudarrisunal jududu, di mana para pak guru yang baru? Hum indal mudiri, mereka sedang bersama kepala sekolah. Di nomor 4, aina talibul jadidu ahwa fil fasli, di mana siswa yang baru itu? Apakah dia di dalam kelas? Kita coba jawab. Aina tullabul jududu ahum fil fasli, di mana para siswa yang baru itu? Apakah mereka di dalam kelas? Kemudian di nomor 5, ahadzat talibu ghaniyun la huwa faqirun, apakah pelajar ini orang yang kaya? Tidak, dia seorang yang fakir. Kita jamakkan, ahaula'it tullabu aghniya'u la hum fuqara'u, apakah para siswa ini orang yang kaya? Tidak, mereka adalah orang fakir. Selanjutnya di nomor 6, man hadzal rajulu huwa dhaifun, siapa laki-laki ini? Dia adalah seorang tamu. Kita jamakkan, man haula'ir rijalu hum duyufun, siapa para lelaki ini? Mereka adalah para tamu. Kemudian di nomor 7, li akhun kabirun huwa talibun bil jami'ati, saya memiliki saudara yang besar. Maksudnya abang, dia mahasiswa di universitas. Sekarang kita jamakkan, li ikhwatun kibarun hum tullabun bil jami'ati, saya memiliki saudara-saudara yang besar, mereka para mahasiswa di universitas. Di nomor 8, aina sadiquka dhahaba ilal maktabati, di mana kawanmu? Dia telah pergi ke perpustakaan. Kita jamakkan, aina asdiqauka dhahabu ilal maktabati, kemana teman-temanmu? Mereka telah pergi ke perpustakaan. Di nomor 9, Muhammadun lahu bunun saghirun huwa talibun fil madrasati, Muhammad dia memiliki putra yang kecil, dia siswa di sekolah. Kita jamakkan, Muhammadun lahu abnaun sigharun hum tullabun fil madrasati, Muhammad dia memiliki putra-putra yang kecil, mereka para siswa di sekolah. Di nomor terakhir, azamiluka mujtahidun, na'am huwa mujtahidun, apakah temanmu seorang yang rajin? Iya, dia seorang yang rajin. Azumalauka mujtahiduna, na'am hum mujtahiduna, apakah teman-temanmu orang-orang yang rajin? Iya, mereka orang-orang yang rajin. Alhamdulillah telah selesai di latihan kedua. Kita bisa lanjut ke latihan 3. Perintahnya adalah adif al-asma al-atiyata marrotan ilas min dhahirin wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddahun fil misali. Sambungkan atau sandarkan isim-isim berikut ini ke ismin dhahir, kemudian sekali lagi disambungkan ke isim domir seperti dia dijelaskan dalam contoh. Kita lihat contohnya, abnaun, kata pertama abnaun, kemudian dimudhofkan ke Muhammad menjadi abna'u Muhammadin. Namun kita perhatikan ketika dia dimudhofkan ke isim domir menjadi abna'uhu, hamzah terakhir dari kata abna'u dia menjadi di atas wawu jika dia dimudhofkan ke domir saja, sedangkan ketika dimudhofkan ke isim dhohir tidak diberi wawu. Nah, ini nanti kita pelajari lebih lanjut. Kita coba kerjakan. Asmaun, nama-nama. Pertama diperintahkan kita mudhofkan ke isim dhohir. Isim dhohir itu adalah at-tullabu menjadi asma'ut tullabi, nama-nama para siswa. Sekarang diperintahkan dimudhofkan ke domir hum. Ketika asmaun dimudhofkan ke domir yaitu hum, di sini menjadi asma'uhum.
artinya nama-nama mereka. Nah, hamzahnya itu dia berada di atas wawu, seperti contoh di atas. Baik, latihan berikutnya adalah zumala'u. Teman-teman, kita coba pertama mudhofkan ke isim dhohir, yaitu hamidun, menjadi zumala'u hamidin. Teman-temannya Hamid ketika dimudhofkan ke isim domir, yaitu hu. Nah, hamzah di terakhir itu dia menumpang di atas wawu, menjadi zumala'uhu, teman-temannya, nya laki-laki. Selanjutnya asdiqa'u. Asdiqa'u juga sama, artinya teman-teman atau kawan-kawan. Pertama dimudhofkan ke al-mudarris, menjadi asdiqa'ul mudarrisi, teman-teman Pak Guru. Kemudian yang kedua dimudhofkan ke domir hu, menjadi asdiqa'uhu, teman-temannya. Baik, kita lanjut ke latihan 4. Perintahnya adalah iqra mithala thumma hawwilil jumalal atiyata mislahu. Di sini kembali kita suruh membaca contoh, kemudian rubahlah kalimat berikut seperti contoh. Kita baca contoh dulu seperti perintahnya. Mithalun at-talibu dhahaba ilal mat'ami. Pelajar itu dia telah pergi ke restoran. Nah, at-talibu dia itu satu, tunggal. Nah, dhahaba itu adalah mengandung domir atau pelaku tunggal. Sedangkan kalau untuk jamak kita lihat fiilnya adalah yang memiliki pelaku juga jamak, yaitu hum. At-tullabu dhahabu ilal mat'ami. Para pelajar mereka telah pergi ke rumah makan. Jadi kalau satu dhahaba, kalau banyak dhahabu ditambahkan wawu dan alif. Baik, kita coba kerjakan. Di nomor 1, at-talibu jalasa fil fasli. Siswa itu telah duduk di dalam kelas. Kita jamakkan at-tullabu jalasu fil fasli. Para siswa itu telah duduk di dalam kelas. Di nomor 2, al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Guru itu dia telah keluar dari sekolah. Kita coba jamakkan al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Para guru itu mereka telah keluar dari sekolah. Di nomor terakhir, at-tajiru dhahaba ila suqi. Pedagang itu dia telah pergi ke pasar. Kita coba jamakkan at-tujaru dhahabu ila suqi. Para pedagang itu mereka telah pergi ke pasar. Alhamdulillah kita telah selesai di latihan 4. Kita masuk ke latihan 5. Perintahnya adalah iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Mungkin teman-teman bisa sambil menulis di rumah. Saya akan bacakan di sini. Di nomor 1, at-tullabu fil fasli. Para pelajar itu di kelas. Di nomor 2, man haula'il auladu. Siapa anak-anak ini? Ahum abna'uka. Apakah mereka putra-putramu? La hum abna'u akhi. Tidak, mereka adalah putra-putra saudaraku. Di nomor 3, man haula'in nasu. Siapa orang-orang ini? Hum hujjajun min Turkiya. Mereka adalah para haji dari Turki. Di nomor 4, aina tujaru. Di mana para pedagang itu? Dhahabu ila suqi. Mereka telah pergi ke pasar. Di nomor 5, man haula'ir rijalu hum duyufun. Siapa para lelaki ini? Mereka adalah para tamu. Di nomor 6, al-fallahuna fil huquli wa abna'uhum fil madrasati. Para petani di kebun-kebun, sedangkan putra-putra mereka di sekolah. Kita lanjut di nomor 7, aina tullabul jududu. Di mana para siswa yang baru? Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Sebagian dari mereka di dalam kelas dan sebagian dari mereka bersama kepala sekolah. Di nomor 8, a'mami tujarun kibarun. Paman-pamanku adalah para pedagang yang besar. Di nomor 9, haula'i ikhwati.
Mereka ini saudara-saudaraku. Di nomor 10, Aina abna'uka ya Aliyu? Di mana putra-putramu wahai Ali? Hum fit dukani. Mereka berada di toko. Di nomor 11, At-tullabul kibaru fil mal'abi wat-tullabus sigharu fil fasli. Para pelajar yang besar di lapangan. Yang besar maksudnya mungkin kakak kelas atau senior ya. Sedangkan para pelajar yang kecil di dalam kelas. Di nomor 12, haula'il fityatu ikhwatun. Para pemuda ini bersaudara. Abuhum imamu hadzal masjidi. Bapak mereka adalah imam di masjid ini. Di nomor 13, haula'ir rijalu fallahuna min qaryati. Para lelaki ini adalah para petani dari desaku. Kita lanjut nomor 14. Aina tullabul jududu? Di mana para siswa yang baru itu? Akharaju? Apakah mereka telah keluar? Naam, kharaju wa dhahabu ilal maktabati. Iya, mereka telah keluar dan mereka telah pergi ke perpustakaan. Di nomor 15, ahaula'il atibba'u muslimuna? Apakah para dokter ini para muslim? Naam, hum muslimuna. Ya, mereka para muslim. Di nomor 16, li abnaun sigharun. Saya memiliki putra-putra yang kecil. Ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyati. Sebagian dari mereka di sekolah ibtidaiyah, maksudnya SD mungkin. Wa ba'duhum fil madrasatil mutawassitati. Sebagian dari mereka di sekolah menengah, sekolah SMP. Baik, telah selesai kita membaca latihan kelima. Kita lanjut ke latihan 6. Di sini perintahnya adalah uktub jam'al kalimatil atiyati. Tulislah jamak dari kata-kata berikut. Kabirun, dia adalah mufrad yang artinya besar. Jamaknya kibarun. Nah, kibarun itu termasuk jamak taksir ya. Dia berubah dari bentuk mufradnya. Kemudian muslimun. Nah, muslimun ini jamaknya muslimuna. Dia termasuk jamak mudzakkar salim. Muslimun, seorang muslim. Muslimuna, para muslim. Rajulun, seorang laki-laki. Jamaknya rijalun, para laki-laki. Ibnun, putra, anak laki-laki. Jamaknya abnaun. Selanjutnya dhaifun, tamu. Jamaknya duyufun, para tamu. Kemudian fatan, pemuda. Jamaknya fityatun, para pemuda. Kemudian hajun. Hajun adalah haji, seorang haji. Jamaknya hujjajun, para haji. Akhun, saudara laki-laki satu orang. Jamaknya ikhwatun, artinya para saudara laki-laki. Kemudian saghirun, artinya kecil. Jamaknya sigharun, kecil-kecil. Selanjutnya tawilun, artinya panjang. Jamaknya tiwalun, panjang-panjang. Kemudian ghaniyun. Ghaniyun artinya karya, dia mufrad, jamaknya aghniya'u. Fakirun, fakir, jamaknya adalah fuqara'u. Baik, telah selesai di latihan 6, kita masuk ke al-kalimatul jadidatu. Al-haqlu, artinya ladang atau kebun. Jim ini berarti jamak ya, maksudnya jamaknya adalah hukulun, ladang-ladang. An-nasu, artinya manusia atau orang-orang. Al-qaryatu itu artinya desa. Ad-dhaifu artinya tamu. Asy-syaikhu artinya syekh, bisa guru, bisa orang tua, tergantung nanti penggunaannya. Kemudian al-mat'amu. Al-mat'amu itu rumah makan. Kemudian al-madrasatul ibtidaiyatu, sekolah dasar. Alhamdulillah kita telah selesai di pelajaran 13 bagian hamzah, yaitu bagian alif, bagian pertama. Semoga bermanfaat. Jangan lewatkan bagian ba-nya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.